Maternal antibody adalah imun atau antibody dari sang induk, nih dari sang induk tadi ke anak ayam atau DOC. Nah, maternal antibody ini seberapa persenkah dia akan menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telur-telurku semua, kembali lagi kita ke apa lek ciri kuliah? Whiteboard. Whiteboard. Kemarin ya, saya penghapusnya. Kemarin beberapa di komen video atau di grup Telegram kita atau di Facebook saya juga di Instagram menanyakan, Mas, DOC ku trouble, DOC ku begini. Nah, saya mau mencoba menerangkan pada telur-telurku semua, dan ini kita belajar bareng-bareng ya. Dan ini juga mungkin bisa jadi untuk referensi para pengusaha penentasan telur ya. Tentunya yang jelas ini kita akan berbicara bahwa asal-usul DOC yang bagus. Yang pertama adalah kita harus berbicara tentang postur. Nah, konsep terbesar dan tersederhana itu adalah ketika kita punya betina, kalau Anda mau mencetak DOC atau anak ayam supaya bagus, posturnya besar, ini kita harus kawin silang dengan jantan yang besar. Nah, dapatnya dari mana? Bangkok, ya, kedu, pelung, atau ayam-ayam sudah jadi seperti ayamnya siapa, Abdi Sitorus itu gorila. Terus Godzilla punya Pak Anggoro kan, Godzilla. Nah, ini adalah konsep yang sangat sederhana untuk kita menciptakan yang namanya DOC besar. Nah, kenapa Mas kok bermainnya itu di jantan? Di jantan. Nah, karena memang dalam rumusnya memang di sini jantan mewarisi 70% genetik kepada anaknya. Genetik terlebih di postur ya. Dan ini kalau kita mau lebih bagus ya otomatis kita betinanya pun kalau pengen ya pengen lebih besar lagi, betinanya yang besar. Cuma dalam konsep kita sebagai peternak mandiri maupun peternak produsen DOC, betina ini yang harus kita pikirkan adalah PR produksi telurnya. Dan kebanyakan ayam kampung tipikal petelur itu bodinya tidak terlalu besar. Tapi tenang, kita bisa mensiasati dengan cara yang ini tadi, dengan jantan-jantan yang besar. Apabila memang tidak dimungkinkan mereka untuk kawin alami, bisa kita lakukan menggunakan inseminasi buatan. Sudah ada kita videonya, walaupun saya belum terlalu canggih untuk inseminasi buatan. Itu sebagai solusi ketika jantan terlalu besar ke betina, bisa diinseminasi buatan. Nah, makanya juga betina ini perlu kita seleksi, jangan kecil-kecil amat, ya yang sedang lah, nggak terlalu kecil. Nah, ini adalah konsep sederhana untuk Anda menciptakan DOC besar, DOC yang lumayan bagus pertumbuhannya. Kenapa pulet-pulet di mitra saya sarankan nanti kalau sudah mulai telur campur dengan Bangkok. Kenapa sih Bangkok? Karena memang dari segi daging dan tekstur dagingnya lumayan padat, warna dagingnya juga bagus. Terus nanti akan membentuk ayam itu berbadan lonjong. Itu sangat mirip sekali dengan fenotip kampung. Dan warna kita dapat dengan warna hitam. Nah, itulah saya sarankan menggunakan jantan Bangkok supaya gunanya itu. Ini metode sederhana untuk mengatasi ayam Anda. Terus berkaitan dengan nanti masuk lagi ke Mas, nanti ciri khas dagingnya gimana? Ya, tergantung. Kalau jantan-jantan tipikal ini kan kita mungkin bisa mempelajari silsilah genetiknya ya. Makanya pentingnya yang namanya betina, ya paling enggak kalau kita main dengan tipikal kampung petelur kuat, makanya jangan sampai yang namanya kita ini memakai ciri khas nama ayam kampung. Jadi kampungnya paling enggak jangan sampai hilang lah. Paling enggak masih tersisa 30% lah.
darah kampung ini dalam kita mainan ayam ini supaya ciri khasnya tidak hilang. Kenapa begitu? Ya kalau kita menghilangkan ini terus kita menyisipkan semua genetik ayam petelur impor dan sebagainya, ya apa bedanya dengan ayam yang buras lain gitu loh. Itu sih saran saya. Nah, timbul lagi pertanyaan tentang DOC trouble. Kita akan membahas tentang DOC trouble. DOC kecil sudah ada solusi ya rekan-rekan ya, solusi simpel dengan jantan besar. Nah, DOC trouble itu saya kan sudah berbicara bahwa merawat DOC itu tidak terlalu susah. Yang penting itu kandangnya hangat, pakannya bagus, utama batuk aja nggak apa-apa yang. Aduh ditahan, bumi nggak boleh nahan. Kandangnya hangat, bersih, pakan bagus, vitamin cukup, itu sudah cukup banget. Yang penting itu yang paling riskan adalah tentang kehangatan kandang dan kebersihan. Ya riskan kabeh lah, 4 pakan dan segala macamnya ini itu riskan, makanya harus dijaga. Nah, tetapi ketika kita sudah mengaplikasikan dengan cara-cara tadi, baik kandang kita sudah hangat, bersih, pakan bagus, utamakan basah ya, jamu-jamuan masuk, vitamin masuk, kok masih ada yang trouble sih mas? Nah, ini kita harus tarik mundur. Sebelum kita masuk ke sana, ibarat ya anak ini nggak jauh keturunannya dari orang tuanya. Contoh simpel kayak aku tinggi, ya nanti kemungkinan anakku tinggi, anaknya Dewi tinggi yang kemungkinan ya. Iya. Mohon doanya dulu ya supaya lancar, udah masuk 7 bulan. Alhamdulillah saya insya Allah punya calon anak pertama perempuan. Oke, kita kembali ke topik. Bahwasanya kenapa kok masih ada yang trouble mas? Saya sudah maksimal, penyemprotan, kehangatan semua sudah maksimal mas, terus kok masih ada yang trouble? Nah, kita ini kalau cetakan DOC sendiri ya, saya kembalikan kepada nih induk. Saya kembali ke induk. Nah, nanti akan masuk ada bahasa di dunia peternakan ya. Saya tanya dulu, pakan induk sudah baguskah nutrisinya, sudah tercukupikah? Nah, atau kalau yang vaksin sudah vaksinkah induk ini, atau jamunya sudah, atau vitaminnya sudah. Kenapa? Ini penting, nanti saya jelaskan. Nah, ini kemarin ada contoh, induk ini hanya dikasih makan pakan, saya tidak berkata fermentasi jelek ya, pakan fermentasi dedak dan ampas tahu. Ini terjadi di ayam Merawang ya dulu ya, ada di daerah sini, saya nggak mau nyebut breedernya, nanti jualannya nggak laku. Ini DOC-nya, konsumen yang beli DOC-nya trouble, terus daya tahannya jelek, keluhannya. Saya selidikin, coba kamu tanya karena kawan kita itu, mas kok DOC ku tetap begini gitu kan, padahal aku ngelawaknya sudah maksimal. Terus coba tanyain induknya dipakanin apa, bener indikasi saya cuma dipakanin fermentasi dedak dan ampas tahu. Ini tidak jelek, tapi tidak terus-terusan juga, karena pentingnya ini tadi. Kenapa ini penting? Oke, kita akan membahas yang namanya aduh lali aku. Yang namanya maternal antibody. Nah, apa sih maternal antibody? Maternal antibody adalah imun atau antibody dari sang induk, nih dari sang induk tadi ke anak ayam atau DOC. Nah, maternal antibody ini seberapa persenkah dia akan menurunkan, maksudnya kedaya tahanan induk ini nurun ke ayam nih berapa? Sekitar 60-70% turunan imunnya dari sang induk ke anak nih kayak gini. Contoh simpel ya, kamu kalau punya orang yang pokoknya wis ora klamben ora apa, angger malam panggah dia ngeteges, ada tetangga yang seperti itu, anaknya pasti tidak jauh beda seperti itu. Maksudnya daya tahan tubuhnya kebal. Ini terjadi juga di ayam.
Nah, maternal antibody ini masuknya di ayam lewat mana, Mas? Apa kalau orang kan langsung ke anak ya. Nah, ini nanti akan terproses di namanya yang di telur. Di sini ada namanya kuning telur. Nah, maternal antibody ini terdapat di kuning telur. Dengan bertambahnya usia telur di inkubator atau di masa pengeraman sang induk, kuning telur ini akan dengan berkembangnya embrio ya, kuning telur ini akan berubah menjadi anak ayam. Iya yang gambarku yang anak ayam akan berubah menjadi anak ayam yang menetas. Dari kuning telur ini akan berubah menjadi anak ayam. Nah, makanya sebenarnya kalau nutrisi, vaksin, jamu-jamuan kita sudah maksimal di Indo, insya Allah dia akan menurun sekitar 60-70% maternal antibody ini kepada sang anak ayam. Makanya sebenarnya ini saya mempelajari ya, saya beberapa bertukar pikiran. Maternal antibody ini akan bertahan ke berapa sih sebenarnya ini usia 1-14 hari. Atau bisa dikatakan juga minggu pertama. Makanya kalau rekan-rekan mau vaksin, sebenarnya kalau mau vaksin sebenarnya habisin dulu maternal antibody ini atau di usia 7 hari atau di usia 14 hari. Ini cukup jos. Karena ya saya tidak seberapa mendalami tentang vaksin karena saya belum mengaplikasikan vaksin. Jadi sebenarnya di usia 1 minggu sampai 2 minggu ini mereka masih mempunyai cadangan imun atau antibodi dari turunan sang induk. Sebenarnya tidak terlalu ribet. Nah, di usia-usia seperti ini yang menyebabkan kita trouble. Ini berarti mungkin silsilah induk 1. Tapi ada juga lagi sebab yang namanya kaki kering. Itu terjadi juga bisa disebabkan dari nutrisi induk iya. Dari settingan alat tetas kita iya, itu bisa disebabkan dengan adanya kaki kering. Kaki kering yang jelas kalau sudah kena kaki kering tidak akan besar dan kemungkinan akan cepat matinya. Makanya saya cerewet kenapa biasalah Anda mau menyeting pakan induk Anda ini seperti apa. Yang jelas Anda harus memikirkan proteinnya. Biasanya kalau di ayam petelur ya, ayam petelur hitungan pakan kita 16% protein ini sudah mencukupi untuk ke induk. Cuma kan di situ kita butuh yang namanya vitamin, jamu, terus yang vaksin. Nah, inilah yang akan mewarisi DOC-nya yaitu yang namanya maternal antibody. Akan diturunkan ke anak ayam, di minggu-minggu pertama dia akan berguna. Lewat mana? Lewat kuning telur. Makanya semakin bagus kuning telur berarti juga indikasinya semakin bagus. Nah, kuning telur ini mempengaruhi sekali berat daripada telur itu. Saya waktu itu pernah sampling ya, ayam sama. Jadi disebut deh. Pokoknya bahaya gitu. Pokoknya ada beberapa ayam A dan ayam B saya sampel ya. Telurnya ini secara kasat mata ukuran sama persis, ketika ditimbang ada selisih berat 5 gram. Nah, begitu saya pecah, saya buka, ternyata benar. Di telur ayam A yang dia ternyata cuma besar doang, tapi nggak berat, saya bongkar ternyata kuning telurnya pucat dan agak encer, apalagi putih telurnya juga encer. Makanya semakin kental kuning telur, ya insya Allah semakin bagus. Tuh. Jadi itu dulur-dulur dan semuanya gimana cara kita membentuk atau menciptakan DOC dengan kualitas baik. Bukan kok tentang cara kira merawatnya dari dia menetas atau masa brooding, tapi hal yang paling penting adalah di induknya. Ketika kita merawat induk ini maksimal, ya insya Allah bagus. Kayak istriku nih, nggak doyan susu, tak cekoki susu karena harus minum susu supaya bagus. Vitamin juga minum supaya harapan saya anak saya baik. Minta doanya ya, sama-sama mendoakan. Jadi ini tips bagi anda semua yang masih mengalami kendala tentang Mas DOC ku sering trouble, DOC ku sering tober. Nah, kemungkinan bukan kok tentang kalau sudah Anda merawatnya dengan bagus dan maksimal ya, tapi masih ada kendala, coba berkaca lagi tentang hal ini yang saya maksud induk tadi dan tentang nama istilah maternal antibody.
Itu penjelasan kenapa penting vaksin juga. Kadang kawan-kawan, Mas itu vaksin minimal sekali seumur hidup di induk supaya terwariskan ke anak ayamnya, atau kalau saya pakai jamu dan vitamin segala macamnya. Itu penting kawan-kawan, supaya yang namanya maternal antibody tadi benar-benar terwujud, agar DOC kita tahan, imunnya bagus, dia nggak gampang sakit. Itu wes ndak usah aneh-aneh merawat ayam, yang jelas sudah disediakan para ahlinya, vitamin sono tinggal seduh. Tapi kembali lagi ke selera rekan-rekan. Yang jelas ini harus tetap akan ada hitungannya. Tentunya akan tidak terjadi beberapa kendala ketika musimnya biasa. Taruhlah musim kemarau, itu ayam akan relatif aman. Tetapi ketika musim pancaroba seperti ini, ya banyak kawan-kawan juga yang mengeluh. Ya saya tanyakan, apa yang kamu pakai, apa yang ini, coba rubah, cocok enggak. Ini perkara cocok-cocokan, kita sama-sama mencari solusi mana kandang, mana cara yang cocok di kandang kita. Bukan kok tentang cara yang hebat atau enggak, tapi mana yang cocok. Oke, semoga itu bermanfaat kawan-kawanku semuanya, dulur-dulurku semua. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga, ini juga ia belajar ya, sama-sama belajar, kita saling bertukar pikiran ya. Apa yang nanti saya dapat dari orang-orang yang berkompeten, insya Allah nanti kita bagikan dengan pembawaan cara saya, supaya kita sama-sama tahu, paling tidak menambah wawasan lah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga ini bermanfaat. Salam istimewir, open your eyes. Dadah.